dari 2021. Saya Dari buat ini share. Oke. Dari 2021 kemungkinan 3 tahunnya adalah 2022, lalu 2023, 2024 baru kita ngerasain rise-nya Bitcoin. Karena dari Panen sini kan raya ya. ya panen raya. Di situ kita udah pokoknya ngambil buah-buahnya aja gitu. Betul. Nah, di sini kita bisa ngelihat setiap MA 200 Bitcoin selalu absen nih. Absen di MA 200-nya baru dia ngelakuin ATH sampai ke di sini sampai ke 16.000 19.000 dulu ya. Nah, Ya. ini saya masuk kripto nih. Di sini saya masuk kripto, saya coba beli koin apa dan akhirnya nyangkut nih di sini ceritanya. Nyangkut. Di sini saya nyangkut sampai akhirnya saya tetap tahan. Nah, di sini saya baru sadar bahwa oh market punya historical seperti ini. Ketika memang dia menyentuh MA 200 dan ini juga menyentuh MA 200 lagi. Nah, kedua kalinya di sini saya full margin. Saya punya uang investasi siap di tahun 2020 itu saya siap. Jadi saya lihat dari historicalnya bahwa ini bisa naik secara ribuan persen. Ya. Dari sini tuh dari 5.000 dan 8.000 USD ini saya mulai trading dan investasi di kripto. Lalu naik nih ke sini ke area 68.000. Nah, nanti low-nya di mana? Low-nya itu nggak akan jauh. Ini sedikit lagi di 22.000 ya. Ini ada value-nya di sini MA 200 di 22.288 dan ini juga bisa naik kalau misalkan BTC tidak sekaligus turun sekarang. Lebih cepat naiknya lebih bagus. Lebih cepat naiknya lebih cepat turunnya lebih bagus, sorry. Jadi lebih cepat ke absen ke MA 200 ini. Nah, nanti kalau misalkan teman-teman untuk pertama kalinya ya, pertama kalinya ketemu di MA 200, boleh pantau dulu. Jangan terlalu greedy karena di sini juga retail dan segala macam ini pantau dulu nih, kuat nggak dia. Jadi kalau misalkan dia dari sini rebound dan bounce up 50% ke sini secara nggak langsung dari sini juga bisa rebound ke sini. Makanya saya bilang 40.000 itu titik tengah. Ya, 40.000 di sini itu titik tengah. Nanti di 40.000 ini bisa lagi absen ke EMA 200. Nah, EMA 200-nya ini naik nanti ke sini kemungkinan ke 30.000 atau 29.000. Kalau saya nyalain pivot secara tahunan, pivotnya BTC itu ada di 47.000 di sini dan di sini juga ada supportnya BTC juga. Nah, ini udah cocok banget supportnya BTC itu udah ada di 22.000 dan di MA juga ini secara indikator ya. Kalau secara indikator kalau kita pakai yang paling akurat itu bagus itu ya MA, nggak ada lagi. Ya, setelah memang sudah menyentuh ini, lalu kita ketinggalan nih, belum investasi, naik dia, oke. Confirm kedua kalinya adalah retest. Kebiasaan Bitcoin adalah breakout and retest. Ketika di retest ini, baru kita masuk. Jadi, nanti pas di retest MA 200 kedua kalinya, baru kita yakinkan, baru kita siapkan untuk memang kalau untuk fighting di market, baru itu di situ yang bagus momentumnya. Nah, mungkin beritanya nanti apa atau mungkin ekonomi yang sudah membaik karena memang ekonomi itu memang butuh waktu yang lama teman-teman ya. Dari 2018 ke 19 ke 2020 ini cukup lama. Nah, dari sini 2021, 22 sekarang 2023 ya kebetulan mungkin di sini 2024 kita bisa ngerasain burannya market lagi. Seperti itu. Nah, kalau untuk sekarang di aktivitas kripto, karena market sedang dip, betul Pak Eko bilang yang paling bagus itu kita mulai dari, ya kita punya modal tabungan untuk diinvestasikan, kita staking aja. Staking di sini kita beli, ya kita beli di EMA 200, always in EMA 200 itu kita beli. Itu tekniknya untuk Bitcoin ya, untuk cryptocurrency itu always ketika BTC di EMA 200 kita beli.
Ya beli dalam artian cicil aja, walaupun nggak 100% kita cicil aja, kita beli Cicil aja semampunya pokoknya. semampunya, nggak perlu kamu misalnya kayak ayo kan ada tuh biasanya suka jual mobil, jual rumah, jual ini untuk beli ini biar ngikutin ini, ada banyak lah gitu ya fenomena-fenomena seperti itu, nggak perlu diikuti karena resiko yang dia tanggung juga mungkin dia sudah perhitungkan dibandingkan yang kita miliki. Nah di sini beli di EMA 200 itu area 20.200, 22.200. Nanti ini juga kalau misalkan besok weekly closingnya di sini masih di area sini nih, masih di area 26. Ini MA 200 ini cenderung dia bakalan naik lagi ke area 24. Makanya 25 itu banyak yang bilang ya, cocok Iya, untuk cocok. beli. Jadi nanti itu nih dia bakal naikin dulu. Tapi Dia tetap recover. mungkin pakai metode piramid ya, kita beli itu 25 tes Betul. dulu dengan 30% saldo yang memang untuk kripto, sisanya untuk backup manakala itu 25 itu masih terlalu tinggi gitu. Iya, masih terlalu tinggi. Jadi kalau misalkan kita lihat untuk saat ini dan kita lihat RSI-nya juga di sini ya masih udah oversold banget kalau Oversold ya. kita pakai RSI ya. Ini udah oversold banget dan kalau kita misalkan hitung BTC dengan Fibonacci dari sini minimal dia bisa ngelakuin ya di area 0,5 ini. 0,5 Fibo golden ratio ini bisa naik dulu ke sini sambil mengikuti alurnya ya. Naik dulu ke sini. Sorry. Jadi dia sebelum ke MA 200 ini banyak dramanya gitu kan. Banyak dramanya dulu. Dia ke sini dulu nih sebelum dia memang menyentuh nanti ke MA 200 ini. MA 200 kan semakin hari akan semakin naik seperti ini ya. Nah, gambaran kasarnya seperti inilah ya. Baru dia melakukan jump up ke atas gitu dari sini. Jadi belum apa ya, untuk nyicil itu paling cocok sekarang nyicil. Nanti berapa misalkan Juni, Juli, Agustus yang tadi saya bilang di awal sambil ngikutin fundamental newsnya. Ini bisa dijual dulu boleh, nanti beli lagi di bawah. Gitu Nah, kan? September itu untuk kripto nggak ceria. Kalau September itu nggak ceria. Iya, betul. Makanya secara histori nggak ada ya, Pak ya di Nggak ada. September. September itu selalu ada drama crash ya. Tahun Iya, lalu itu di tanggal 9 jam 9 lebih 15 menit itu iya. crash paling dalam untuk September. Di Tapi sini juga. kalau kita bukanya di apa namanya Rainbow Chat, nah itu kenapa dulu saya 9 tahun nyicil itu saya ngikuti Rainbow Chat untuk BTC karena secara year on year mah masih lumayan kan. Iya, yen order masih lumayan. Gainnya itu udah lumayan banget sih, Pak, sebenarnya. Dan memang Bitcoin itu unik ya, uniquely dalam artian dia ini teknologi yang punya value yang sangat bagus banget sebenarnya. Kalau ada kabar berita mungkin Pak Eko atau teman-teman lain yang tahu bahwa Bitcoin ini akan mengimplementasikan Web 5. Tapi ya nanti gitu. Nanti Itu nggak tahu entah itu kapan atau mungkin setelah halving terakhir karena reward Bitcoin untuk miner ini makin hari makin dikit nih. makin dikit. Ya makin tahun makin dikit. Kemarin 6,25 ya per blok. Dan nantinya di tahun selanjutnya itu bakalan jadi 3,25 per blok. Dan itu dikit banget. Dan nggak mungkin kalau misalkan harganya secara logis ya. Tapi entah itu kalau kuasa Tuhan mungkin ada apa ke masa depannya kita nggak pernah tahu. Tapi yang paling logisnya adalah kalau semakin kecil miner mendapatkan, semakin sulit mendapatkan Bitcoin, itu pasti semakin langka Bitcoin. Pasti. Seperti itu. Belum lagi ada yang wallet-wallet belum kebuka itu banyak ya. Banyak wallet yang hilang dan juga banyak supply Bitcoin yang memang tidak beredar di exchange gitu ya. Tapi kalau untuk kebetulan saat ini memang lagi, contoh Ethereum kemarin tuh ya sebelum crash itu supply Ethereum lebih banyak di exchange dibandingkan di wallet. Nah itu tandanya kita sebagai investor juga bisa ngelihat nih kalau ada berita on market misalkan Ethereum lagi gede-gedenya nih
berarti kemungkinan akan menjual, karena apa, ngapain lagi dia dicek gitu kan di market itu, dia ngapain kalau bukan untuk ngejual atau ngebeli. Sedangkan kalau memang yang dia transfernya adalah bukan USDT, berarti ya dia akan menjual koinnya. Dan akhirnya ya saya minggu kemarin bilang saya exit, saya ngelihat bau-bau nggak sedap nih di Iya Ethereum, ya. makanya saya bilang Itu Ethereum, saya di bilang di Wells Alert juga udah merah semua tuh, apa namanya, sirinenya udah di atas 5. iya, Ethereum transfer hampir sekitar satu kali transfer 30.000 Ethereum. Wah, saya bilang ini bukan hal yang wajar gitu kan. Balik lagi ke Bitcoin, ya seperti itulah untuk gambaran jangka pendeknya ya untuk Bitcoin itu sendiri. Sedangkan kalau untuk kita cek ke Ethereum, ETH/USD, saya pakai yang Binance aja. Ini kebetulan saya udah gambar tadi nih kan, emang udah flat. Siap. Iya. Nah, jadi sama geraknya seperti Bitcoin. Untuk konfirmasi bullishnya itu di atas 3.200 untuk Ethereum. Sekarang itu dia lagi di support kuatnya nih, udah ditandain support kuatnya dia secara mingguan dan secara bulanan juga. Saat ini Ethereum itu ada di support kuatnya. Nah, sebetulnya target crash dari Ethereum ini apa? Ini bisa menjadi pola head and shoulders kalau secara technical analysis. Head and shoulders. Ini kiamat. Kripto kecil-kecilan lah ibaratkan. Ini bisa jadi head and shoulders ya. Tapi kita nggak menutup kemungkinan nggak sekarang gitu. Untuk mencapai $500 target itu nggak sekarang. Karena Ethereum itu bisa ngelakuin reject atau naik dulu ke area 3.000, ya area 2.500 aja lah di sini tengah-tengah ya, nggak usah terlalu muluk-muluk ke 3.000. Di 2.500 tepat seperti Bitcoinnya juga di 3.400. Nah, itu yang rencana trading plan saya juga masuknya. Sekarang saya kebetulan juga mulai DCA nih, tadi mulai dari sore cicil-cicil lah $10, $50 masuk gitu kan. Nah, dari sini Ethereum ini bagus banget nih kalau teman-teman yang suka swap, farming di Ethereum, ini lagi murah-murahnya gitu. Ini lagi murah-murahnya. Cocok banget. Saya lagi ngegas di Optimism tuh, lumayan agak Ya. Baru berkembang kan apa namanya ekosistemnya, itu lumayan. APR-nya masih pada gede-gede ya. Tetap kita harus apa namanya managing risiko, nggak boleh semuanya ke sana. Betul. Itu karena belum lock TVL atau mungkin TVL-nya belum terlalu tinggi, itu kita bisa cuan lumayan ya Pak ya. Karena di DeFi itu sistemnya adalah kita melihat total value lock-nya. Jadi kalau total value lock-nya itu belum terlalu tinggi, itu ketika Wells ngelock tinggi, jangan salah, itu bisa terbang sendiri gitu kan. Seperti itu. Nah, yang untuk Ethereum ini sangat baik untuk teman-teman yang memang suka utility. Misalkan untuk sekarang membeli itu kalau baru nih ya, baru mulai investasi di sini, mungkin yang baru banget masuk, sangat baik untuk membeli untuk kegiatan utility-nya. Contohnya kayak swap, farming, dan segala macamnya. Nah, kalau untuk investasi jangka panjang, yang saya katakan tadi, sebelum Bitcoin menyentuh MA 200 weekly, belum dimulai petualangan kita, gitu kan? Belum dimulai. Karena saya yakin historical itu bisa dipakai untuk melihat masa depan juga, gitu kan? Secara tidak langsung, walaupun itu tidak terlalu tepat, gitu kan? Jadi Ethereum ini cocok untuk dibeli kalau emang ya yang suka grand Gitcoin gitu ya, sumbangan Gitcoin itu kan banyak yang, nah kemarin juga saya dapat Optimism itu dari Gitcoin. Iya. Optimism ada grand Gitcoin ya, alhamdulillah lah dapat sedikit-sedikit. Nah, untuk Ethereum seperti ini, hati-hati crash-nya itu bisa sampai ke $500. Ya, $500 apabila tidak kuat break di 3.200. Karena ini bullish konfirmasinya ada di area 3.200-an ya di sini ya. Jadi dia membentuk candle HH, new HH atau new higher high. Jadi ketika ada new higher high, dia akan bikin
higher low-nya dulu, bukan masuk ke dalam. Tapi kalau dia cuman bikin di 2.500 atau di bawah 3.200, dia pasti bikin lower low baru ke sini. Seperti itu. Dan target bullish-nya kalau ini di break itu bisa di 9.000, 8.300 lah ya. 8.300 nggak terlalu tinggi sampai ke 9.000-an. Itu untuk target Ethereum. Nah, kalau misalkan udah di bawah $500 misalkan atau ada di 300 ya nantinya, kalau teman-teman ngerasa misalkan nih udah nggak pantau-pantau lagi market, tapi tiba-tiba teman-teman ngelihat Ethereum ada di $300, itu hati-hati juga, jangan terlalu greedy, karena market itu selalu bikin koreksi, misalkan 80% untuk Bitcoin, altcoin bisa 90%-nya, dan Ethereum juga bisa 90%. Tapi kalau misalkan lebih dari itu, hati-hati, itu bukan koreksi. Kayak contohnya Luna ya Pak ya. Betul. Luna itu bukan koreksi, itu crash. Itu lebih ke rupul. Itu rupul, itu nggak Untuk bisa. saya jual rata-rata itu dari 10 wallet, kan saya memang suka staking kan. Staking Luna itu karena posisi narik dari staking itu harus 21 hari, maka waktu saya lihat di 1 juta itu saya mulai narik tuh, dan alhamdulillah kejualnya itu di 1.200.000. Itu saya jual all in, saya hanya nyisa satu kalau nggak salah. Nah, si satu itu sampai sekarang masih, dan kemarin baru diganti satu. Lunce itu ya. Iya, baru diganti satu, itu yang Luna barunya itu, karena sisanya itu di pasting selama 2 tahun sampai 2023. Benar-benar. Itu banyak programnya lah di Luna sebenarnya. Kalau dengan kata kasarnya secara itu bahasa halusnya ya, lembutnya dia. Kalau secara kasarnya sih, kalau kan dulu Ethereum waktu pas jadi Ethereum klasik ya Pak ya, kalau nggak salah Betul. ini, Ya. itu dia 2015. bukan 2015, itu bukan rupul, tapi dia lebih ke kayak Ethereum itu kena hack. Dan akhirnya dia bikin Ethereum klasik. Nah, klasiknya ini bukan berarti produk yang akan dibuang salah satunya, tapi kalau Luna ini ada yang V1-nya, V2-nya ini tanda tanya nih, tanda tanya besar, apakah dia menyerahkan ke komunitas mana yang bagus dan itu yang akan dia jadikan pionir, dan kalau yang satunya jelek ya udah kita buang gitu. Nah, makanya dari itu ini adalah pisau mata dua sebenarnya. Betul. Di Mungkin Luna seperti yang kejadian tahun ini, apa namanya, pancake dengan sirupnya itu. Betul. Uh, Itu kayak pembuangannya aja ya, gitu kan. harus ada satu yang dibuang dari satu proyek itu. Kalau memang mereka nggak jadi dua, apa namanya, jadi dua komunitas. Beda dengan SRP ketika hard fork terus mereka, apa namanya, jaringannya jadi dua. Iya. Maka itu keduanya kuat, SLM dan SRP. Begitupun ETH Betul. dengan Ethereum Classic, itu kedua-duanya punya Sama-sama komunitas kuat. yang kuat. Jadi tetap berjalan keduanya di jaringan masing-masing. Dan ETH Classic juga sekarang udah mulai berkembang juga, itu apa namanya, DeFi mereka. Itu ada BCA ABC, ada BCA SP. Nah, itu kan yang SP itu dibuang. SP itu dibuang. Nah, itu nggak beda jauh. Akhirnya ujung-ujungnya BCH hanya only one, hanya cuma satu. Karena memang betul-betul BCH juga sempat ada kegagalan di situ waktu ketika hard fork. Makanya ya hati-hatilah untuk Luna, bisa jadi pisau mata dua. Itu kan saya nggak rekomen juga sih kalau untuk ke situ. Makanya saya ngobrol sama Pak Eko, rekomen nggak Pak Eko untuk Luna? Oh, kayaknya rupul deh Pak Eko ini. Dan Pak Eko bilang, ya ini belum ada kelihatan hilalnya lah intinya gitu kan untuk Luna. Jangan dulu lah, lebih baik kita yang pasti-pasti aja. Seperti Ethereum, BTC dan BNB gitu kan. Jadi kita masuk ke rumah kripto itu kan memang melalui BTC. Jika aksesorisnya itu rusak, ya kita keluar dong dari pintu itu. Dan kita nanti jika pun mau masuk ya lewat pintu, ya artinya kita balik lagi ke koin utama, yaitu BTC dan Ethereum. Memang, apa namanya, saya untuk long term itu selalu nyisihin ke BTC dan ETH. Dan ETH saat ini ada di angka 200 saya pegang.
ETH itu memang utility-nya pasti kepake ya. Walaupun gimana pun orang itu pasti ada kebutuhan untuk membeli Ethereum. Jadi di situ adalah alasan mengapa kita investasi di Ethereum itu kuat alasannya. Ethereum selalu dipakai, Bitcoin juga selalu dipakai untuk pembayaran. Jangankan untuk pembayaran biasa aja kayak jajan atau apa, mungkin ya kalau di Dubai udah accepted Bitcoin atau di mana, di negara lain, di Indonesia belum. Ya BTC itu pasti untuk kayak misalkan pembayaran dulu sih ya, kayak listing di, yang setahu saya dulu kayak listing di Binance itu kan CZ hanya butuh Bitcoin pembayaran gitu kan, seperti itu. Biaya-biaya developing dan segala macamnya itu perlu. Nah, itu perlu Bitcoin. Nah, sekarang ini kalau untuk blockchain developernya itu pasti perlu Ethereum. Nah, maka dari itu untuk Ethereum inilah outlook-nya. Untuk di 2500 kita bisa pantau, nanti alarmkan aja. Saya juga pasang alarm sih di sini, nanti di area 2500 mungkin ketika disentuh nanti kita bisa sell bertahap dulu di sini. Kalau misalkan dia break 32, kita nggak perlu takut ketinggalan dong. Yang jelas kita beli di koreksinya lagi gitu. Nah, ini untuk Ethereum ya. Selanjutnya yang terakhir BNB nih. BNB teman-teman pasti yang beli BNB di $40 pasti udah cuan maksimal lah intinya. Ya. Itu saya pernah nyuruh teman saya yang waktu karena corona itu bangkrut, dia punya restoran 3 tuh. 2 di Amerika, 1 di Indonesia. Saya bilang, mana yang akan dibuang di antara 3? Saya bilang, yang Indonesia saya suruh dia all in dengan uang penjualan restorannya itu DP 500 juta, dia jual 1 miliar kan. DP-nya 500 juta. Sambil lu nungguin yang sisa pembayaran yang 500 juta itu, sekarang kamu all in, jangan banyak tanya, saya bilang. Dia beli di 350.000. Terserah mau dijual 5 juta kayak mau dijual 10 juta, terserah kamu. Itu alhamdulillah setelah ATH-nya dapat, dia bikin restoran 2 lagi di Amerika, bukan di Indonesia lagi. Gila. Saya banyak orang yang hidup dari kripto, maksudnya dari kripto ini banyak yang sukses gitu sebenarnya. Alhamdulillah. Untuk alhamdulillah. Tapi ya kalau yang salah masuk ya ada juga yang menangis kayak contohnya sekarang gitu kan, banyak yang banyak yang chat ke saya juga, Pak. Kripto mungkin gimana kalau gitu kan. Kata kasarnya gini, bakal ada yang memakan dan ada yang dimakan. Itu Betul. cuman bahasa itu nggak secara vulgar saya share ke teman-teman karena itu kategorinya FAD, Ben. FAD ya, FAD. Dan menebar fear itu bahaya sebenarnya. Bahaya. Takutnya kita nanti diserang komunitas, saya nggak berani. Memang, tapi kenyataan memang seperti itu. Kenyataannya seperti itu. Memang betul. Namun kalaupun dimakan dan memakan di koin utama itu pulihnya itu nggak bakalan terlalu lama, beda dengan di koin micin. Kalau di koin micin kita kemakan orang, ya sudah, itu udah end langsung. Oke, lanjut lagi ini apa ya? Terakhir BNB. BNB ini yang saya lihat dia udah menyentuh Fibo 0,38, itu dimana golden ratio juga dari ATH-nya koreksi. Double bottom-nya pasti di sini di area 190-an. Kalau kita dapat diskon di situ alhamdulillah ya sebenarnya untuk BNB. Dan juga apalagi dapat di area 150-an. Ini enak banget di pas MA 200-nya di weekly. Atau area golden ratio-nya di 152. Nah, BNB ini kalau kita lihat dari sejarahnya, memang dia ini created new high ya. New high-nya gila sih. Kalau untuk BNB ini gainnya dari harga ya 33 itu ke sini, itu tinggi banget. Dan kemungkinan kalau untuk BNB ini kuat sih. Kalau menurut saya ini salah satu koin yang memang benar-benar kuat dan banyak utilitasnya juga sebenarnya Binance ini. Jadi demandingnya itu cukup tinggi. Demandingnya cukup tinggi untuk BNB. Contoh kayak ada launchpad-nya juga, terus ada staking-nya juga ya Pak ya. Terus ada BSC Smart Chain-nya itu yang lagi panas-panasnya nih, kayak DeFi-nya itu bagus banget. Cuman memang CZ lebih
mengcopy paste dari Ethereum, tapi entah ke depannya dia akan bikin sendiri seperti Cosmos kan. Kalau Cosmos itu lebih beda ya. Beda-beda. Jaringan Cosmos itu networkingnya Web3 juga dia, cuman dia lebih bagus dibandingkan Ethereum kalau menurut saya, kalau untuk dari networking ya. Tapi kalau untuk utility tetap segi utility Ethereum paling bagus. Nah kalau untuk harga BNB itu dia bisa absen dulu sih ke sini sedikit ke $200 lah, 220 itu secara harga USD ya. Kalau harga ini convert aja di apa di Indodax atau mungkin di market lain yang pairnya IDR $200 paling sekitar 3,5 jutaan lah atau berapa gitu ya. Nah di sini tetap BNB itu ngikut sama Bitcoinnya aja lebih baik. Nanti kita mulai kalau mau beli, saran saya tetap ada di EMA 200 ya, di area 150 dengan resikonya adalah lepas dari $100. Resikonya lepas dari $100 karena ini lepas dari $100 ini bisa sentuh ke area $40 lagi. Seperti Ethereum tadi itu skenario fear-nya atau skenario bad-nya lah, bad case-nya ya. Ketika ada bad case, karena kita trading atau investasi itu harus ada dua plan. Ketika memang bad case-nya kita udah siap, ya seperti Pak Eko bilang tadi, udah save USDT. Jadi ketika misalkan ada bad case, kita bisa masih punya uang untuk beli lagi gitu kan, untuk membeli asetnya itu lebih dalam lagi gitu harganya. Nah, nanti kan kita bisa lebih dapat gain-nya lebih tinggi dibandingkan memang sekarang kalau kita beli sekarang full all in gitu kan. Dan belum ada breakout sama sekali di sini. Ini weekly-nya aja udah berapa kali merah? 1, 2, 3, 4, 5. Biasanya 9 atau 14 kali weekly itu pasti ada pembalikan. Biasanya ya, itu kalau 9 kan udah kelewat nih. Kayaknya ke 14 deh. Kayaknya 14. Kalau pakai TD sekuensial ya, ini TD sekuensial. Nah, ini sering banget kejadian nih kalau misalkan dia di kenaikan nih udah 8 kali ya, T9-nya itu turun. Kenaikan nih udah 4 sampai berapa kali? 8 kali, 9 kali ya, turun. Nah, sama juga penurunannya. Sekarang ini yang kalau dihitung di TD itu sekarang itu yang 8. 8, 9, kalau dihitung dari sini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 8. Kalau dari merah yang sini awal mungkin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti bisa 4 lagi ya Pak ya? Bisa 4 lagi, bisa. Masih bisa banget. Karena itu kemarin week-nya itu di 201. Nah, iya benar di sini di 201 nih week-nya. Betul. Ini bisa sampai 4 minggu lagi merah, masih merah. Jadi nanti di pas hantem dari situ baru ada pembalikan. Intinya swing low sih. Kalau ada swing low seperti ini, contohnya ya, ada penurunan, terus ada kenaikan, terus ada penurunan dan tidak lebih dari yang sebelumnya, ini bisa disebutkan ini adalah swing low. Nah, disitulah yang tepat untuk mid term atau long term kita mulai. Nah, di sini kan ini midterm ya. Contoh di Juni 2021 ini ada swing low-nya di weekly. Dia bisa bikin closing di atas candle nggak tutup, intinya ya, nggak tutup candle dari harga sebelumnya yang terendah di sini. Jadi bisa naik dan sini naik lagi ke sini. Nah, ini untuk midterm. Nah, untuk midtermnya ya pasti yang jelas BNB ini ngelakuin penurunan itu alasannya apa? Pasti ada polanya. BNB ini ngelakuin pola namanya double top di sini. Double topping di sini. Dia double top dan targetnya itu minimum memang kalau kita orang yang main futures market itu minimum ada di sini, ada di 189 atau $200 saat ini. Ini udah area take profit untuk short selling. Ya, tapi kalau misalkan jebol ini nih ada mungkin hal yang buruk terjadi di BNB, ya hati-hati aja. Di bawah $100 BNB bisa ke $40 lagi. Ya kalau nggak beda jauh kayak Solana lah. Solana kalau mau lihat Solana juga boleh. Ini bonus mungkin terakhir ya Pak ya. Boleh. Iya ya. Bonus kayak Solana kayak misalkan kita untuk baca ininya aja. Jadi, baca charting aja. baca charting. Sambil apa namanya?
sambil nunggu turun banget ke MA 200 ya. Mungkin sekarang istilahnya kita nyangkul dulu deh untuk menebar benih, nanti belum waktunya. Betul. Persiapan lahan dulu, kita akan buy di mana itu persiapan dulu sekarang, IDR-nya, USD-nya gitu. Kita siapin dulu ininya lah, kita siapin dulu amunisinya. Nah, contoh ini di sini adalah Solana ya. Solana itu sebelumnya dia pasti chartnya begini. Kalau misalkan kita replay dulu, kita replay di sini sebelum adanya break, itu persis seperti BNB yang sekarang kejadian dan persis seperti Ethereum saat ini. Solana kalau nggak bisa nih nahan di area $70 kemarin, ya secara otomatis dia bisa break supportnya dan nyari demand selanjutnya di sini ya, seperti BNB tadi. BNB tadi itu demand selanjutnya kalau di bawah $100 itu pasti lagi udah dikejar tuh kayak 27-nya lagi dikejar. Iya, ini replay Pak. Lagi di replay. Ini kan pakai replay jadi kelihatan kalau misalkan kita buat edukasi. Nah, demand-nya kan di sini nih. Dia berhenti lagi di sini di 24, area $20. Dan saya memang udah wanti-wanti di channel publik saya juga, itu kalau misalkan Solana lepas dari $70 itu bisa sampai ke 30 sampai ke 20. Boleh beli misalkan udah nggak sabar nih, karena di sini juga ada resist nih ya. Di sini ada resist yang jelas-jelas di sini jadi support. Di area 45, ada yang nanya, boleh nggak beli Solana sekarang? Boleh, tapi resikonya adalah demand-nya di $20, kamu pasti ketarik di 20 ke $20. Apakah mau beli sekarang atau mau beli nanti? Ya saya bilang mendingan belinya di angka $20 ini, karena demand itu kalau di charting itu paling penting demanding. Karena di sini demand itu di mana volume tertinggi orang membeli sebelum memang chart atau harganya itu naik. Seperti itu. Nah, ini kan udah jelas-jelas jebol nih Solana secara weekly-nya aja. Berarti kan kita harus menunggu di area 24, area ya paling discount-nya itu di area 19 lah, $20 lah. Itu cocok. $20 ya. Jadi kalau takut di 19 itu nggak nyampe ya, kita ambil tengah di 20 aja. Nah, ini contoh kalau misalkan mau contoh yang tadi BNB ya, karena yang BNB tadi itu kan polanya hampir persis dengan Solana ini. Kalau kita balik lagi ke BNB USD. Nah, ini kalau jebol ini hati-hati, makanya jebol ini itu hati-hati. Jebol dari 150, jebol dari $100 aja ini terakhir. Ini hati-hati. Ini bisa seperti Solana seperti itu, karena charting secara ilmu technical analysis ya seperti itu untuk harga. Karena kita sebelum entry atau sebelum mulai itu oke lah, kita baca fundamentalnya nih lagi bagus, ini poinnya kuat, komunitasnya banyak, circulating supply-nya dikit atau seperti apa dan segala macamnya. Tapi ketika kita entry dan kita mulai mau beli, kita tidak menutup kemungkinan harus lihat charting ya Pak ya. Jelas. Betul. Kita harus lihat di mana tempat yang cocok kita untuk beli gitu, karena ujung-ujungnya harus benar-benar pasti. Iya, karena ujung-ujungnya nanti itu karena kena psikologis lagi, udah beli di sini ternyata masih turun juga. Nah, hal yang seperti itu kan perlu diperhitungkan secara baik gitu kan. Secara mungkin support dan resisten itu sebenarnya cukup sih untuk trader itu. Nggak perlu kayak teman-teman harus belajar Fibonacci, astrologi dan lain sebagainya. Ya itu kalau teman-teman mau belajar sebagai trader yang aktif silahkan. Tapi kalau misalkan hanya kita sebatas contoh kayak primernya, misalkan kalau saya primernya adalah kayak pemimpin komunitas atau apa segala, ada pekerjaan lain misalnya ya seperti itu, dan investasi sebetulnya hanya investasi aja, ya pasti saya cuman ya udah beli besok juga naik gitu, kayak beli emas lah gitu kan. Betul. Untuk gold emas juga seperti itu. Oke, mungkin itu ada yang ditanyain dari teman-teman, boleh Pak Eko silakan. Boleh silakan. Malam Om, boleh izin nanya? Boleh.